Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Immanuel Teguh Hari Santoso. Dalam video kali ini, saya tidak akan berbicara tentang salah satu topik sebagai bagian dari diskusi dialektika keilmuan kita perihal disabilitas. Tetapi saya ingin menampilkan satu kegiatan yang secara umum dilakukan oleh banyak komunitas termasuk di dalamnya gereja dalam melakukan pelayanan terhadap orang-orang dengan disabilitas. Saya berharap teman-teman sekalian memberikan komentar, tanggapan. Demikian juga gagasan-gagasan perihal pelayanan seperti apa yang tepat, yang mesti kemudian dilayankan kepada orang-orang dengan disabilitas. Saya menunggu komen-komennya. Silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman dari mahasiswa Fakultas Teologi, calon-calon pendeta ini. Oh iya. Amin. Semoga diberi kelulusan. Amin. Ini Angki Oh dari iya, Pak Angki dari Jogja. Jogja, ya. Terus ini sebelahnya ini Christine dari Mbak Bandung. Christine, ya. Jauh ya, Mbak. Ya, ini cowok. Ini jauh lagi dari Medan. Oh, lebih jauh ya. Dari Medan nih. Ini abang kita dari Medan. Yang dulu pernah khotbah di sini. Oh iya, iya. Kula Bu. Nggih. Nggih. Wonten Wisma nika Iya. pas nganu bancaan. Oh nggih. Ya, Pak Nggih. Prabowo. Nggih. Sudah 3 kali nih. Ingkang kaping 3. Dalam tahun ini 3 kali ini. Oh iya. Ini Pak dosennya mereka. Oh iya. Ini Bu Kamto ini Pak Kamtonya baru kerja karena kan Ya, panen musim sawah. sawah. Punya 3 putri semua itu, yang tadi Eka, yang baru Tate, yang Terus Indah. itu Kelas yang 3 SMP. 3 SMP sekolah hari ini tatap muka. Tadi yang Terus ketemu tadi di jalan Laras, tuh ya. Laras. Di- Kelas 2 SD di SLB Temanggung. Nah, di SLB Temanggung, pernah juga di Don Bina Bosco. Upakara, ya. Don Bosco Wonosobo. satu yayasan sama Don Iya. Bosco. Oh, satu yayasan Tapi dengan Don oh, Bosco. Ya di Bina Upakara, wong itu sing cewek, nek sing Iya. cowok sik Don Bosco Oh, gitu. iya. Dan dua nama yang Ya. berbeda untuk cowok dan untuk cewek. Jadi ini perjuangan dari Pak Kamto sama Ibu, orang tua untuk buah hati yang istimewa ini Ya. harus bagaimana juga memberikan masa depan pendidikan buat Laras ini yang tentu di sekitar sini nggak ada. Adanya di Wonosobo ya walaupun jauh ya tetap bagaimana diusahakan ke sana. Itu dulu berapa tahun ya di sana? 1,5 Pak. 1,5. Ya, tapi ya puji Tuhan sudah bisa 1 tahun itu Laras itu bisa sedikit-sedikit komunikasi. Ada Jadinya perubahan, saya ada perkembangan. bisa belajar dari Laras. Nah, Sama ya komunikasi sambil memang sambil ada ya. cara untuk berkomunikasi. Iya. Wiwit umur tapi- pinten, Bu? niku sakniko sama niko Ingkang wonten menapa pundi wonten Wonosobo? Dina Upakara menika. saking umur 6 tahun niko 6 tahun Wonten manggen piyambak nggih? napa Manggen piyambak wonten asrama. Piyambak. Pinter ya. Ditinggal sama orang tuanya. ya di ini larase Sini, ngasih ayo tangan. kasih salam ayo Yo, kasih salam ayo lagi Laras, teman-temannya ini. teman-teman biasa main Halo Raras. Kayak Hai, ini. hai, hai, hai. itu sama Oh, cantik-cantik. Cantiknya. Woi, lupa.
Sini nak, duduk sini semuanya. Itu duduk sana Ayo. duduk sana dulu. Itu Ah. kakak-kakaknya itu mau melihat Laras Iya, berbicara. ingin tahu mana rumahnya lah. Laras lah pintar toh. Iya. Sana cepat duduk. Setelah dari Bina Upakara kan kula nggih bingung nggih to Pak menawi Iya. ajeng napa kula kendel kemawon mengke lare kan mboten berkembang. Nah, piyambake mresani teng YouTube niku Mas Oh. menika seplit, meroda. Nah, lama kelamaan saya jadi takut nanti kalau cedera toh. Terus saya carikan Kursi. les senam lantai. Oh, bagus. Itu di kandangan sudah ikut, Oh. baru ikut 2 kali. Oh. Ini terkendala PPKM. Terus libur Pak. Jadi udah mulai bisa senam lantai. Udah bisa. Coba Laras gini, di sini. Coba terus yuk, berdiri gimana lagi. senam lantainya? Bebas. Yuk, wah pintar. Wah, ya Jadi coba. lihat kakak-kakaknya nih. Ya, Kalau pintar gimana, Bu? Kalau pintar? pintar. Ini belajar. Nah, ini belajar Ah. menulis, Ah. belajar membaca. Ah. Nek begini belajar bahasa isyarat. Oh. Ya. Kalau Bahasa isyarat gini. kalau Raras pintar? Laras pintar. Oh. Lah, kamu bodoh gini. Oh. Ini gemuk, kurus. Nah, saya itu belajar dari YouTube juga, Pak. Nah, ini Keren, belum tahu terus saya keren. ngasih tahu Keren, si keren. Laras sama belajar di YouTube. Keren, Yang keren, bahasa keren. isyarat gini, tapi kalau ABC saya belajar dari Laras. Ah. Malah ngajari ya, Ibu ya. Ya. Sama gitu, Pak. Nah, Ayo gini coba bersama. senam gimana? Ini sama. Aku cuma tahu sama. I love you. Ini sahabat. Oh. Lupa pulang. Iya, capek. Nek capek gini. Capek. Capek ya. Iya, nanti sama belajarnya sama ekspresi gitu. Iya, kalau gemuk kan gemuk gitu. Ini mari. Iya, Pak Anik gemuk ya. Dan Laras kurus. Cantik apa ya? Iya, cantik. Cantik. Iya, C gini. Oce. Cantik. Wajah nih. Oh ya. Nek ganteng gini juga ganteng. Oh, Oke, ada. oke, Oh. iya. Coba cepet Ayo. sih belajar belajar. Ayah. Meroda senam lantai ya coba dikasih lihat. Ya, aduh satu. Cuma belajar 1 kali Pak. Iya. Iya. Belajar 1 kali diajar Saya 1 berat kali. badan. Saya Umumnya, ditampar untuk terus diet. dia sudah bisa. Di rumah belajar sendiri itu pertama dia gini dari sini toh berdiri di sini terus ke sini naiknya itu naik sini nggak ada yang ngasih tahu Oh, mancat tembok. tembok gitu Pak ya. Pintar kok. Iya cepet kalau Iya. dikasih tahu itu cepet tahu Cepet mengerti Iya. ya. Tajem. Iya. Ingatannya bagus. Terus kalau misalkan saya sama kakaknya mau ngasih uang gitu, tapi dia nggak boleh. Nah itu saya kalau mau umpetan susah sekali Pak. Nggak bisa. Meskipun saya lewat sini, Tetap ayo. ketahuan. Nah, susah itu. Nggak bisa dibohongin Pak. Iya. Susah bohongin Laras. Ya, bukan toh ini teman-teman mau membawakan renungan. Oh iya. Kita beroleh kesempatan untuk juga mendapatkan makanan rohani dari mereka. Ya, tugas Ben. Saya. Oh, Angki, monggo Angki. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih kami boleh diizinkan untuk datang ke sini meskipun mendadak. Saya senang begitu Saya datang juga ke senang. sini. Terima cerita Mau dari mampir ke Ibu sini. dan terima pelajaran. Iya. Begitu Ibu. Nah, kami secara bergantian menyampaikan firman. Tadi kebetulan Kak Christine yang sebelah saya Oh, iya. sudah menyampaikan firman di rumah Mas Yeli. Iya. Kemudian sekarang saya yang akan menyampaikan firman untuk sharing bersama saja Ibu Iya, iya. pada hari ini. Nah, sebelumnya kita pujikan satu lagu dulu ya Pak, Bu. Boleh, Ya, boleh. teman-teman, kita pujikan lagu Betapa Hatiku. Ya. Baik. Betapa hatiku. 1, 2, 3. Betapa
hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik Ibu, Bapak, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Allah pencipta alam semesta ini, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu, kasih dan karunia-Mu kepada kami, sehingga kami diperbolehkan pada pagi menuju siang hari ini untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama di rumah ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua adalah rancangan-Mu untuk kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu untuk sharing bersama mengenai firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadikan penguatan lebih lagi kepada keluarga ini dan menjadi terang jalan yang hidup bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, temanya pada renungan hari ini yakni pencobaan untuk kebaikan. Saya akan bacakan dari Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapannya." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada siang hari ini kita diingatkan kisah Ayub. Dia benar-benar salah, dia benar orang yang taat kepada Tuhan dikala dia mengalami cobaan yang lebih berat. Begitu dia mengalami sakit yang parah, kemudian sahabat dan suaminya menyuruhnya, mengompor-ngomporinya untuk mengutuki Allah. Kemudian harta-hartanya diambil, padahal dia adalah orang yang kaya raya, mempunyai banyak ternak dan lain sebagainya. Diambil hartanya, kemudian anak-anaknya meninggal karena bencana. Tetapi
di situ Ayub masih tetap taat, masih tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mengutuki Allah sekalipun begitu, walaupun sudah dikompor-kompor oleh istrinya sendiri yang pastinya orang kepercayaannya di bumi, tetapi dia masih tetap setia, masih tetap taat kepada Allah. Nah, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam bacaan ini juga pencobaan yang diberikan itu bukanlah pencobaan dari Allah, melainkan pencobaan yang datang dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, itu adalah pencobaan dari iblis, tetapi Allah mengizinkan untuk pencobaan itu datang kepada kita adalah untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji seberapa iman kita kepada Allah. Jadi saya yakin pasti kita semua di sini pernah dicobai oleh iblis atas izin Tuhan, apalagi terkhusus ibu dengan lahirnya putri yang sangat berbakat juga begitu. Saya yakin ada sesuatu yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup ibu. Nah, kemudian dalam kita, Tuhan itu juga memberikan peringatan kepada kita ketika kita sedang dalam pencobaan. Ada dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. Tapi saya hanya mengambil dua intinya. Yang pesan yang harus kita ingat ketika kita mengalami pencobaan dari Tuhan. Yang pertama itu kita jangan berbuat jahat, kita jangan mengutuki kembali Allah. Karena apa? Tuhan itu tidak mau kita menjadi sok-sokan begitu, jadi berbuat jahat. Udah tahu kita sedang dicoba, janganlah kita balas dendam kepada orang misalkan yang menyakiti hati kita. Jangan kita menelantarkan misalkan anak kita yang diberikan kepada Tuhan ternyata jauh dari kata sempurna, mungkin seperti itu. Jangan kita malah mengutuki Tuhan, tapi kita tetap bersyukur kepadanya. Jangan bersungut-sungut seperti ibu, tetap bahagia begitu. Itu memberikan pelajaran yang sangat berarti untuk kita. Kita tetap bahagia. Nah, yang kedua, ketika kita jangan juga untuk kita lari kepada Allah lain. Lari kepada Allah lain kalau saat-saat ini itu bukan sebatas kita pindah agama, kemudian kita melakukan ritual, melakukan ritual, menyalakan dupa, kemudian menyembah Allah lain begitu, tetapi bukan itu. Sekarang itu lebih kepada bukan Tuhan dulu yang kita cari. Menyembah Allah lain di era sekarang ini itu adalah ketika kita mengagungkan orang lain lebih tinggi derajatnya dari Allah itu sendiri. Misalkan ketika kita lagi sakit hati, yang kita cari itu adalah tetangga kita. Yang kita cari terlebih dahulu adalah misalkan hamba Tuhan Bapak Pendeta sendiri, yang padahal kita semuanya adalah manusia, kita yang punya dosa. Kita juga tidak luput dari masalah-masalah, kita tidak luput dari pencobaan. Jadi Tuhan itu mau kita lari dulu kepada Tuhan, sediakan saat teduh, saat kosong, waktu kita yang kosong untuk kita berserah kepada Tuhan. Jangan malah kita lari kepada Allah lain, menyembah berhala begitu. Jangan mengagungkan yang lain itu lebih jauh tinggi daripada Tuhan. Begitu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jujur saya menyampaikan sharing firman ini, saya juga merasa terberkati juga oleh ibu yang sudah menceritakan semangatnya ini untuk bisa memperjuangkan putrinya, dan putrinya juga sangat berbakat begitu, Bu. Jadi begitu firman kita pada siang hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu dan kasih setiamu Tuhan kepada kami. Kami boleh merenungkan firman ini, kiranya Engkau yang akan memberikan kami, mengizinkan kami menerima pencobaan tetapi tidak melebihi batas kemampuan kami Tuhan. Kami percaya itu, dan Engkau yang akan memberikan kebaikan di tengah-tengah pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada kami, yang Engkau izinkan itu terjadi dalam diri kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jalan keluar yang Engkau berikan di kemudian hari itu menjadi berkat bagi kami, menjadi kebaikan untuk kami selanjutnya. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan dosa-dosa kami di dalam tangan-Mu, dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami
untuk selalu berada di jalan-Mu. Bimbinglah kami untuk tetap taat akan Engkau, setia akan Engkau seperti Ayub anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, jauh dari kata sempurna. Engkau yang akan menyempurnakan Tuhan, di dalam satu nama-Mu Sang Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak, dan teman-teman. Ya, terima kasih.